Halo Sobat Buku, apa kabar? Kali ini Buku Baruku akan mereview satu buah boardbook yang dapat mengenalkan si kecil kepada yang menciptakan dirinya. Bukunya seperti apa ya? Yuk kita lihat! Sebuah boardbook yang dipublikasikan oleh penerbit Sakina. Seperti apa ya isinya, kita lihat ya. Berawal dari masakan bunda yang enak sekali, Sabil dan Salma jadi paham bahwa segala sesuatu ada yang membuatnya. Ayah mengajak Sabil dan Salma berkeliling ke banyak tempat. Pergi keluar rumah, ke taman bermain, ke pegunungan, naik pesawat, ke daerah bersalju, ke gurun pasir, ke pantai dan lautan, hingga melihat langit malam. Sabil dan Salma banyak menemukan keindahan selama perjalanan mereka. Simak perjalanan Sabil dan Salma yuk untuk menemukan jawaban siapa yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Yuk! A Leaf the Flap Book yang Maha menciptakan, penulis Chanin Kamil dan Fufu Elmat. Ilustrasi Laila Haka dan Vivi Len. Cerita dimulai saat Sabil dan Salma sedang makan bersama ayahnya. Sabil dan Salma senang makan masakan bunda. Sabil, makanannya enak? Tanya ayah. Enak ayah, Sabil suka sekali. Salma juga suka, masakannya enak banget. Celetuk Salma menyetujui. Siapa yang buat masakan ini sayang? Tanya ayah lagi. Tadi Salma lihat bunda yang buat masakan ini di dapur, jawab Salma. Baiklah Sabil dan Salma, habiskan makannya ya, jangan lupa bilang terima kasih sama bunda. Setelah itu, yuk jalan-jalan sama ayah, ajak ayah penuh semangat. Siap ayah, balas Sabil dan Salma bersamaan. Kemudian Sabil dan Salma jalan-jalan keluar rumah bersama ayah. Matahari pagi bersinar menyambut mereka. Mataharinya hangat ya ayah, ujar Sabil tersenyum. Hangat ya? Tahukah Sabil dan Salma siapa yang menciptakan matahari? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Allah. Kita bisa mengajak si kecil ya sambil menjawab pertanyaan ayah kepada Sabil dan Salma tentang siapa yang menciptakan matahari. Siapa ya yang menciptakan matahari? Kita buka. Allah. Jika si kecil ucap Allah atau belum ucap, kita bantu mengucap Allah. Kemudian ketika si kecil mengucap Allah, kita bilang, betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka pun berjalan ke taman. Ayah, bunganya wangi dan kupu-kupunya cantik ya. Wangi dan cantik ya. Tahukah Sabil dan Salma siapa yang menciptakan bunga dan kupu-kupu? Kita juga mengajak si kecil, siapa ya yang menciptakan bunga dan kupu-kupu? Allah. Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka pun berjalan ke pegunungan. Ayah, gunung itu ternyata besar sekali ya. Besar ya? Tahukah Sabil dan Salma siapa yang menciptakan gunung-gunung itu? Siapa ya yang menciptakan gunung-gunung? Allah. Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka pun naik pesawat. Ayah, awan itu ternyata putih sekali ya, kata Salma. Bentuknya juga lucu beraneka rupa, sambung Sabil. Bagus ya, tahukah Sabil dan Salma siapa yang menciptakan awan itu? Tanya ayah. Kita bisa mengajak si kecil untuk menjawab pertanyaan ayah. Siapa ya yang menciptakan awan-awan itu? Allah. Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka sampai di daerah bersalju. Ayah, salju itu lembut dan dingin sekali ya, ujar Salma terkesima. Iya sayang, tahukah Sabil dan Salma siapa yang menciptakan salju itu? Tanya ayah. Siapa ya yang menciptakan salju? Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian mereka sampai di daerah gurun pasir. "Ayah, gurun ini gersang dan suhunya lebih panas ya," ujar Sabil kegerahan. "Iya sayang, tahukah Sabil dan Salma siapa yang menciptakan daerah gurun yang panas ini?" ujar ayah. Siapa ya yang menciptakan daerah gurun yang panas ini? Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka pun berjalan menuju pantai. "Ayah, laut itu luas sekali ya," ujar Sabil terkesima. "Di dalamnya hidup beraneka ragam hewan dan tumbuhan," ujar Salma menambahkan. "Luas dan banyak sekali ya ciptaannya. Tahukah Sabil dan Salma siapa yang menciptakan laut dan isinya?" Siapa ya yang menciptakan laut dan isinya? Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam pun tiba, waktunya pulang kembali ke rumah. "Ayah, matahari ciptaan Allah yang tadi sembunyi ya?" tanya Sabil. "Lihat, diganti dengan bulan dan bintang yang bersinar terang. Indah ya ayah," sambung Salma. "Tahukah Sabil dan Salma siapa yang menciptakan bulan dan bintang?" Siapa ya yang menciptakan bulan dan bintang? Allah, betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dari tadi ayah jawabnya Allah terus? Tanya Sabil kebingungan. Iya, siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tanya Salma juga. Allah adalah Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan semuanya yang ada di langit, di bumi, lalu di antaranya serta semua penghuninya. Sosok yang maha kuasa, maha penciptanya. Ialah betul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anakku, kita perlu berterima kasih kepadanya yang maha menciptakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selesai. Itu dia tadi ya cerita di dalam buku dari Yang Maha Menciptakan ini. Buku ini cukup sukses ya untuk mengantarkan anak memahami siapa sih yang maha menciptakan itu melalui pertanyaan yang berulang-ulang ya yang dilontarkan sang ayah dalam cerita ya. Kita juga melontarkan pertanyaan yang sama kepada si kecil. Jadi menghasilkan rekaman yang kuat di serabut-serabut otaknya. Buku ini saya beli berkisar antara 130-an ke atas. Yang Maha Menciptakan ini konsepnya udah bagus ya. Tapi untuk alur cerita agak random gitu, tiba-tiba pergi ke sana ke sini dari rumah. Memang rumahnya di mana, bisa naik pesawat. Seharusnya alurnya lebih konkret lagi, dari depan taman rumahnya ke taman bermain, kemudian ke gunung, lalu naik pesawat. Mereka ke daerah bersalju, ke gurun pasir, kemudian mereka ke laut ya, pantai, udah malam. Kemudian pagi nggak tidur gitu. Soalnya setahu anak saya kalau udah malam masuk rumah tidur. Ini udah malam langsung pagi dengan baju yang sama masih melanjutkan percakapan yang tadi dengan ayahnya. Lalu tiba-tiba sore dan malam mereka menjelajahi angkasa gitu. Agak kurang greget gitu ya dengan alur gambar di dalamnya. Tapi mungkin karena penulis ingin menjelaskan banyak hal dalam satu buku agak susah juga sih. Gitu aja sih yang agak absurd. Itu dia tadi review buku baruku. Sampai jumpa di review buku baruku selanjutnya. Dah!